Puji Tuhan, hujan ini dari sekitar jam 5 pagi nggak berhenti. Bagi saya bilang sama tadi para pengerja, ujian buat anak-anak Tuhan, ujian buat setiap orang-orang yang mencari Tuhan, karena kebanyakan hari Sabat jatuh di hari Minggu, dan ini hari Minggu. Ya, hujan serasa membuat kita nyaman di balik selimut, ya nggak, Cak? Enak tidur, dingin, pengennya nggak kemana-mana. Siapa yang punya pengalaman seperti itu? Yang bekerja di kantor, aduh kalau bisa saya WFH deh. Tahu WFH? Work from home. Aduh lebih baik gue kerja di rumah deh. Ya, nyaman, enak. Tapi sekarang hari ini kita ditantang bagaimana kita cari Tuhan, mau terima firman Tuhan, mau dengar firman Tuhan. Kalau mau dihitung-hitung, rumahnya Sandy cukup jauh, tapi bisa datang. Ada kalanya seperti saya ya mengaku dosa deh. Biarpun saya dekat, tapi saya seringkali terlambat. Ya. Sebenarnya tidak ada alasan, ibadah jam 9, ibadah setengah 11, mulai jam 9, mulai setengah 11. Tapi saya bilang, malaikat mengerti. Malaikat mengerti kondisi ini. Tapi, malaikat juga titip pesan, jangan sering-sering. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, sudah memberi kesempatan kembali kepada saya, sharing kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang singkat kita akan terima pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita akan baca firman Tuhan di dalam Yunus pasal yang pertama. Yunus. Kalau adik-adik sekolah minggu tahu siapa Yunus itu. Dan kita juga semua sebenarnya tahu siapa Yunus itu. Ada lagunya, Yunus di perut ikan. Kita akan baca, ayatnya cukup panjang, tapi kita akan bergantian baca ayat yang genap dibaca oleh para pria, ayat yang ganjil oleh wanita. Yunus pertama, ayat yang kedua sampai ke-12. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Wanita. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, kepada siapa kita oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka.
Sama-sama. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Kisah mengenai Yunus bukan berbicara kepada hamba Tuhan. Kisah mengenai Yunus nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan juga. Yunus buat salah. Ya. Siapa di sini yang tidak pernah buat salah? Benaya pernah buat salah enggak, Ben? Angel pernah buat salah enggak? Apalagi sama mama ya. Ngurut-ngurut dada mama. Untung dia ngaku. Coba kalau geleng, saya nggak pernah bikin salah sama mama buat salah. Siapa di sini yang tidak pernah buat salah? Bel? Pernah buat salah? Tadi malam saya ngobrol sama Yobel. Yobel mau jadi apa, Bel? Jadi hamba Tuhan apa jadi yang lain? Aku mau jadi politikus. Apapun kamu taruh, jadi ada prinsip begini. Orang Manado bilang begini ya. Kemana Tuhan panggil, kita iko. Kemana Tuhan panggil, saya ikut. Amin. Kemana Tuhan suruh, saya pergi, saya ikut. Kata-kata ini terjadi nggak dalam kehidupan Bapak Ibu sekarang? Kita pernah buat salah nggak? Oh iya. Kita orang Kristen bukan? Iya. Tapi saya masih suka berbuat dosa, biarpun saya orang Kristen. Saya orang Kristen, tapi saya masih suka mencuri. Saya orang Kristen, tapi saya masih suka berbohong. Saya orang Kristen, tapi saya masih suka onani, masturbasi. Saya orang Kristen, tapi saya masih suka buka situs porno. Saya orang Kristen, tapi saya masih suka ngelawan orang tua. Saya orang Kristen, tapi saya masih suka cucuk suami. Saya orang Kristen, tapi saya masih suka melawan sama istri, tidak suka sama istri. Saya orang Kristen, tapi saya melayani anak-anak Tuhan. Firman-Nya hanya untuk anak-anak Tuhan, bukan untuk saya. Oh, itu salah. Dan maaf, saya harus menggunakan satu kalimat yang mungkin rada nyeleneh, supaya maksud yang kudus nyampe. Saya bilang, orang Kristen seperti itu, orang Kristen yang bego. Maaf, 1000 maaf. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita sudah diselamatkan. Bilang, saya sudah diselamatkan. Bilang sama Tuhan, ngomong, saya sudah diselamatkan. Angkat tanganmu, saya sudah diselamatkan. Minta ampun sama Tuhan kalau kita masih suka bikin salah seperti itu. Hukuman Tuhan pasti datang enggak? Ya. Percaya. Aduh, Sam. Hukuman pasti datang. Kayak bagaimana hukuman Tuhan? Enggak usah dipukul sama Tuhan. Disentil aja kita udah habis. Hukuman Tuhan pasti datang? Ya. Hukuman Tuhan datang enggak sama Yunus? Yes. Tapi kalau kita baca seterusnya, Yunus dibinasakan enggak? No, tidak. Dari ayat 12, sahutnya, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lompat ke ayat 17. Ya, perhatian ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Whatever lah, mau dibilang ikan paus kek, ya, ikan apa kek, tapi di sini tidak dijelaskan. Ya, ikan besar yang memakan Yunus, sehingga Yunus ada di perut ikan. Jadi kita boleh pikir ikan ini bukan ikan pemangsa. Bagaimana kalau ini ikan hiu? Bagaimana kalau buaya? Aduh, Yunus, kelar hidup lo. Beres kalau ketemu buaya, paus pembunuh,
hiu putih, waduh udah tuntas. Tapi yang datang adalah ikan besar yang punya ruang di dalam perut sampai Yunus tidak diolah, nggak dimakan. Dia ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Itu kawah Chandra di muka kalau dibilang. Ya. Itu tempat yang maju kena, mundur kena. Ke kiri kena, ke kanan kena, ke bawah kena, ke atas juga kena. Tapi Yunus mati nggak di situ? Tidak. Artinya ada mercy, ada second chance. Artinya ada kemurahan Tuhan. Ada kesempatan kedua untuk Yunus bertobat. Sudah 10 tahun lalu, saya tidak malu. Karena bagi saya ini adalah kesempatan dan memang ini saatnya harus saya sampaikan. Saya tidak malu. Saya berdiri di atas sini mempermalukan iblis. Silahkan iblis mau buat apa sama saya. Silahkan iblis tuduhkan apapun sama saya. 10 tahun lalu saya tidak ada di sini karena saya bayar harga di Hotel Prodeo. Buat salah seperti Yunus, ya. Tapi saya malu mempertanggungjawabkan, tidak. Saya gagal, ya. Saya dihukum, ya. Tapi saya binasa di dalam Hotel Prodeo, tidak. 3 hari Yunus ada di dalam perut ikan. Hampir 1 tahun saya ada di dalam Hotel Prodeo. Tapi saya mengucap syukur di sana saya ketemu Tuhan. Bapak Ibu teman-teman mungkin sekarang ada di dalam situasi seperti ini. Panas membara. Akibat apa? Akibat kita berbuat salah. Seperti Yunus. Orang buang kita. Orang pandang kita hina. Orang pandang kita remeh, receh. Tapi kalau kita bisa ada di tempat ini, semua karena cintanya Tuhan. Bukan yang lain, semuanya karena cinta Tuhan. Ada kesempatan kedua. Bagi saya punya kesempatan kedua. Bagi saya ada kemurahan Tuhan dalam kurun waktu 10 tahun. Tuhan proses saya dalam waktu 10 tahun. Kalau mau dibilang, apapun itu, saya ditanya, mungkin Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu. Kak Semi, sebenarnya kamu mau jadi apa sih? Saya nggak pernah mau jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah mau jadi pendeta, saya lebih senang jadi pendekar. Tapi Tuhan bawa saya ke titik ini untuk menyampaikan kabar bahwa kesempatan ini bukan hanya untuk saya. Kesempatan juga untuk Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita pernah buat salah? Iya. Tapi kita dibinasakan? Tidak. Karena masih ada kemurahan Tuhan. Dalam waktu 5 tahun pertama, saya tersakiti. Karena saya dibuang. Saya dihina, ya. Saya dipandang rendah, yes. Tapi saya menjerit, Tuhan, kalau Tuhan bawa saya, kasih kemurahan buat saya tahu saya pasti jadi berkat. Proses masih ada sama saya, masih. Sampai detik ini Tuhan masih punya beri saya, kamu harus jalani proses. Karena Tuhan tidak suka hasil, Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak pernah suka hasil. Sekali lagi saya bilang, Tuhan tidak pernah suka hasil akhir. Tapi Tuhan lebih suka prosesnya. Prosesnya kita menyangkal Tuhan enggak? Anda menyangkal Tuhan enggak waktu Anda merasa, aduh, saya ditinggalkan nih. Orang tidak mau pandang saya, orang pandang saya sebelah mata. Anda mau tinggalkan Tuhan enggak?
Anda mau bergaul dengan orang-orang yang memang, ya kalau lu nggak ngerokok, ya itu lu bukan teman gue. Kalau lu nggak minum, lu bukan teman gue. Kalau lu nggak berhubungan seks sebelum nikah, lu bukan teman gue. Kalau lu nggak nyolong punya orang tua, lu bukan teman gue. Apapun itu. Tawaran-tawaran dunia itu hadir dalam hidup kita. Kita mau terima nggak? Tapi percaya saja, waktu kita tidak setia, ingat, waktu kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Selama kemurahan Tuhan masih ada, bertobat men. Selama kasih Tuhan masih ada, bertobat. Selama masih dikasih kesempatan untuk bersaksi, bersaksi. Jangan MMTL. Selama masih punya kesempatan untuk menjadi berkat untuk keluarga, jadi berkat. Tuhan panggil orang tua saya di waktu mereka sedang sukses. Tapi saya tidak malu. Saya bilang, Tuhan panggil saya waktu saya lagi babak belur. Tapi ironisnya, dalam kurun waktu 5-10 tahun, orang yang babak belur kayak saya banyak. Dan saya bisa ngomong sama mereka. Terima kasih Tuhan. 24 tahun Tuhan proses saya. Kalau mau jadi hamba Tuhan, saya udah dari usia 16 tahun. Tuhan panggil saya di usia itu untuk jadi hamba Tuhan. Tapi saya menolak. 24 tahun saya bilang saya bikin salah besar sama Tuhan. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan. Dan tidak ada kata terlambat untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman semua, ambil bagian di dalam pelayanan. Saya cuma titip pesan, selama hayat masih di kandung badan, layani Tuhan sebisamu. Ambil bagian di dalam pelayanan semampumu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, dengkulmu bisa untuk berdoa. Setiap bulan dikirimkan doa syafaat. Kenapa tidak kita berdoa? Mungkin tidak ada yang melihat. Sama seperti Yunus, 3 hari siapa yang mau lihat dia di perut ikan? 3 hari. Waktu Tuhan kasih kesempatan yang kedua, ambil. Jangan sia-siakan. Kalau kita berkhianat, cepat balik, cepat balik, cepat balik. Tuhan tahu. Jauh di dasar hatimu, engkau masih cinta sama Tuhan. Tapi dosa begitu nikmat, dosa begitu menggiurkan, sampai-sampai kita lupa bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Seringkali waktu kita bikin dosa, bikin salah, masih ada hari esok. Bikin dosa hari ini, masih ada hari esok. Bikin salah hari ini, masih ada minggu depan saya mau ke gereja. Minta ampun sama Tuhan. Perjamuan kudus, untung perjamuan kudus sekarang udah sebulan 2 kali. Hey, halo, perjamuan kudus bukan datang untuk minta ampun. Waktu kita bikin dosa selama 2 minggu, terus masa perjamuan kudus. Tidak. Bertobat dilakukan setiap hari. Katakan, setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Bertobat itu setiap hari. Setiap saat bahkan. Titip pesan kepada orang-orang yang memang tidak hadir dalam ibadah sekarang. Mungkin dia yang ada di rumah. Kita tahu dia bikin salah. Dan jangan malu, jangan takut waktu kita sudah bertobat hari ini terus kita menyampaikan kebenaran. Oh, jangan malu, jangan takut. Bapak, Ibu, teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan, saya yang mendengarkan, itu pedang bermata 2. Bukan hanya mengena kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua. Saya dulu yang kena. Saya terapkan dulu. Saya guling-guling dulu untuk bawa firman ini. Tapi saya percaya firman Tuhan yang pergi tidak akan kembali dengan sia-sia. Lagu ini coba Hana, tolong tayangkan yang takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan.
janjimu yang menghidupkanku. 1 minggu, jangan terus. Kalau nggak salah 1 atau 1 bulan sebelum saya masuk ke dalam hotel Prodeo, lagu ini sudah hadir dalam hidup saya. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Tapi saat itu sepertinya Tuhan tidak kasih cara. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Sepertinya saat itu Tuhan tidak kasih saya keajaiban untuk lepas dari masalah. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu dan ku tenang di dalam caramu. Bait ini adalah jawaban dari bait sebelumnya. Tuhan mau saya ada bertanggung jawab atas salah yang saya buat. Yunus bertanggung jawab. Orang yang lari dari salah, orang yang pengecut. Saya percaya kita semua merasakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Asalkan kita pun mau ikut terus bertobat, berharap, berseru kepada Tuhan. Biarpun ada di dalam perut ikan. Saya nggak tahu situasi Bapak Ibu sekarang bagaimana. Keponakan saya beberapa hari kemarin, biasanya karena dia menderita talasemia, stok darah pasti ada stoknya. Tapi sepanjang minggu kemarin, tidak ada darah buat keponakan saya. Dia tidak bisa ditransfusi. Bagi saya merasakan hati seorang bapak sampai Evra harus telepon saya, kasih tahu saya. Bagi saya merasakan hati seorang ibu, itulah perut ikannya. Bagaimana respon orang tua melihat anak seperti itu? Nggak bisa buat apa-apa. Bisa buat apa-apa, Ren? Nggak bisa buat apa-apa. Nggak ada darah. Kalau darah saya sama, saya akan kasih. Biarpun saya sudah mendonor 2 minggu yang lalu. Tapi darah saya beda. Saya tidak bisa kasih. Apa yang jadi perjuangan Bapak Ibu sekarang? Apa kawah candra di mukamu? Apa situasimu? Yunus pasal 2 ayat yang ke-1 sebagai ayat yang penutup. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari mana? Dari dalam perut ikan. Kalau kau sekarang ada di dalam pergumulan, kalau kau mungkin juga tidak ada pergumulan. Saya banyak melihat orang yang diberkati justru waktu dia diberkati, dia jatuh dalam dosa. Dia tidak waspada, dia tidak aware. Semua kita ada di dalam perut ikan saat ini. Tapi bagaimana respon kita? Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Ada di dalam perut ikan, berdoa. Ada di dalam kenyamanan, berdoa. Karena nggak ada cara lain yang menarik kehadirat Tuhan, selain doa. Roh Kudus ada dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Dan saya berdoa, kekuatan Allah mulai dari saat ini sampai selama-lamanya menyertai kita sekalian. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Segala hal yang kita hadapi, kita akan hadapi bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan singkat, tapi saya percaya sidang jemaat Tuhan, kita akan jadi sidang jemaat yang militan. Amin. Malu bersaksi? Jangan. Pernah kita buat salah? Iya. Tapi kita dibinasakan? Tidak. Kenapa tidak dibinasakan? Karena Tuhan masih ada kemurahan. Tuhan masih kasih kita kesempatan kedua. Take it, ambil. Jangan sia-siakan.